Dimulainya ada bendera start yang harus kita pegang. Satu, bendera start yang dikibarkan Badan POM bahwa ini ada manfaatnya, side effect-nya terkendali dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bendera start yang dikibarkan oleh lembaga MUI dan Kementerian Agama, lembaga sertifikasi kehalalan. Kalau dua bendera start ini tidak dikibarkan, ya kita nggak akan mulai. Nah, kita berharap bahwa pada bulan ini kan teman-teman kita yang sekarang di Cina itu kan masih belum bisa bekerja ya. Mereka datang tanggal 15 dan di karantina 14 hari. Artinya perkiraan akhir bulan ini mereka baru bisa bekerja kan. Nanti di pertengahan November bendera start itu baru bisa kita dapatkan. Nah, kalau itu yang terjadi ya maka setelah itu kita bisa melakukan vaksinasi. Nah, tentunya yang pertama kali kita akan melihat berapa sih jumlah yang bisa kita terima di bulan itu atau di bulan berikutnya gitu ya, dari komitmen yang sudah kita hitung itu. Nah, inilah yang kemudian nanti akan kita lihat sasarannya siapa. Kalau misalnya sesuai dengan kesepakatan global dan ini sudah kita putuskan bahwa prioritas pertama adalah untuk tenaga kesehatan yang menangani kasus COVID, misalnya tenaga kesehatan di laboratorium yang memeriksa virus, maka distribusinya kemana? Ya laboratorium yang memeriksa, kita punya daftarnya. Kemudian yang kedua adalah tenaga kesehatan yang memberikan layanan rawatan penderita COVID di rumah sakit rujukan. Nah, maka kita tahu distribusinya kemana karena daftar rumah sakit rujukan sudah kita miliki. Termasuk kemudian tenaga kesehatan yang aktif melakukan tracing di tengah masyarakat, itu ada di mana saja. Kita sudah punya daftarnya sehingga kita tahu distribusi itu kemana. Oke, artinya memang diutamakan untuk tenaga kesehatan terlebih dahulu. Namun seperti apa untuk global seperti itu. Oke, kemudian seperti apa untuk masyarakat pada umumnya begitu Pak? Apakah ada memang kelompok-kelompok yang diutamakan terlebih dahulu untuk mendapatkan vaksin? Ya, ini kan masih pengiriman awal yang jumlahnya terbatas kan. Artinya kalau kita berpikir kita berharap bahwa bulan Januari itu seluruh tenaga kesehatan sudah bisa kita vaksin, maka daftar berikutnya adalah pada public services, orang yang memberikan layanan, misalnya pada petugas bandara, kemudian petugas pelabuhan, kemudian yang menjalankan operasi justisi kepatuhan terhadap protokol kesehatan, teman-teman dari Satpol PP, polisi, TNI yang mengerjakan itu akan menjadi prioritas berikutnya. Nah, artinya kan kita menjumlah lagi, tentunya Januari nggak cukup, nunggu lagi produksi bulan Desember, dan seterusnya. Namun basisnya adalah bahwa apa yang kita lakukan vaksinasi ini adalah pada kelompok yang itu juga dilakukan uji klinis. Nah, uji klinis kan menghasilkan data tentang keamanan, manfaat, dan sebagainya. Uji klinis selama ini kan hanya dilakukan di bentang usia 18 sampai 59. Artinya pada kelompok ini yang harus kita pegang dulu, kita lakukan vaksinasi dulu, karena memang data dukungnya ada. Oke. Bukan berarti yang di bawah 15, 18, di atas ini diabaikan, tidak. Tentunya di tahun 2021 juga, sekarang pun juga sudah berjalan, beberapa produsen vaksin sudah mulai untuk melakukan uji klinis di kelompok usia di bawah 18 dan di atas 60. Apakah kemudian dengan existing vaksin yang ada, ataukah ada vaksin yang lain? Ini kan masih dilakukan uji ya. Nah, tentunya kita tidak bisa kalau menunggu, tunggu semua ada baru disuntik lah, sampai kapan itu loh. Nanti kan bagaimana kita memberikan secondary prevention pada kelompok ini tidak jalan. Ingat vaksin secondary prevention-nya.